Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Dinda Zahra dengan NPM 101012087. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Karakteristik Manifestasi Klinis pada Pasien Dermatitis Kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Dimulai dari pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya sendiri, menurut Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan juga Kelamin Indonesia pada tahun 2015, hasil studi epidemiologi memperlihatkan bahwa 97% dari 389 kasus adalah dermatitis kontak, yang mana terdiri dari 66,3%-nya adalah dermatitis kontak iritan dan 33,7%-nya ini adalah dermatitis kontak alergi. Nah, untuk menurut hasil survei yang saya lakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, jumlah pasien penderita dermatitis kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang dilihat dari data rekam medis pada periode 2021 sampai 2023 memiliki total 195 data. Di mana data tersebut menunjukkan bahwa kejadian dermatitis kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat itu cukup tinggi. Untuk subjek dan juga metode penelitiannya, subjeknya sendiri adalah pasien yang didiagnosis menderita dermatitis kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat periode 2021 sampai 2023. Untuk rancangan penelitiannya ini adalah observational analytic dengan metode cross-sectional. Teknik pemilihan sampelnya adalah total sampling dengan tempat dan waktu penelitiannya ini adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat periode tahun 2021 sampai 2023 pada poli kulit dan juga kelamin. Nah, untuk kriteria inklusinya ini adalah pasien yang didiagnosis dermatitis kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat periode 2021 sampai 2023, lalu pasien dermatitis kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang memiliki data rekam medis lengkap mengenai jenis paparan dan juga manifestasi klinisnya. Untuk eksklusinya adalah pasien dermatitis kontak di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang memiliki data rekam medis yang tidak lengkap mengenai manifestasi klinis dan juga jenis paparannya. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasannya adalah dari distribusi frekuensi manifestasi klinis dermatitis kontak yang bisa kita lihat di tabel ini, dan 5 manifestasi klinis yang diambil yaitu kulit kering, kemerahan, rasa terbakar, rasa perih, dan juga rasa gatal. Dominasi atau mayoritas penderita itu mengalami rasa gatal sebanyak 110 atau 80,29%. Nah, manifestasi antara kedua jenis dermatitis ini memiliki perbedaan serta persamaan, di mana untuk dermatitis kontak alergi atau DKA, lesi kulitnya itu ada beberapa fase klinis. Itu yang pertama ada fase eritematosa dengan eritem atau edema kulit yang masa itu tidak jelas, fase Maridas yang ditandai dengan adanya erosi dan juga pelembapan, lalu ada tahap selanjutnya itu nanti akan muncul kerak yang diikuti dengan ada fase squamosa, di mana itu terjadi saat stratum corneum itu mulai berpasangan. Nah, lalu dermatitis kontak alergi yang akut itu biasanya terjadi setelah 24-48 jam. Dimana untuk lesis kulitnya sendiri biasanya itu asimetris dan juga terbatas pada area kontak. Namun, pada DKA dia itu biasanya akan menyebar. Nah, dimana kalau misalnya kasusnya itu reaksinya parah, biasanya terjadi adanya pembengkakan dan juga melepuh. Nah, dari gejala umum biasanya DKA ini rasanya sangat gatal. Untuk lesi dari DKA yang kronis, dia itu biasanya berkembang dan juga menjalar secara perlahan. Nah, untuk ciri khas dari dermatitis kontak alergi sendiri, dia itu polanya simetris, batasnya tidak jelas, sama dia itu memiliki penyebaran yang jauh. Nah, sedangkan untuk dermatitis kontak iritan itu dapat terjadi sebagai suatu penyakit akut maupun kronis. Nah, biasanya lesinya itu muncul di mana saja, tapi biasanya umumnya itu muncul di tangan. Nah, untuk DK ini biasanya ditandai dengan adanya eritem, melepuh, pustul, perdarahan, krusta, sisik dan erosi, dan juga biasanya ada pruritus atau bahkan rasa nyeri. Nah, dimana untuk lesi kulit pada DK ini biasanya untuk yang akut itu biasanya batasnya tajam pada area kontak dan biasanya asimetris atau tidak terdapat penyebaran yang jauh. Nah, untuk DKI sendiri, untuk yang kronis biasanya ditandai dengan lesi bercak disertai plak bersisik, eritematosa, kulit kering, lalu ada lichenifikasi dan juga desquamasi. Nah, untuk simpulannya sendiri yaitu berdasarkan pembahasan tadi dapat menyimpulkan bahwa pasien dermatitis kontak dengan manifestasi klinis terbanyak atau mayoritas adalah rasa gatal sebanyak 110 orang atau sekitar 82,29%. Diikuti dengan kemerahan sebanyak 86 orang atau 62,77%. Lalu ada rasa perih sebanyak 51 orang atau sekitar 37,23%. Lalu ada rasa terbakar sebanyak 36 orang atau sekitar 26,28%. Lalu yang terakhir adalah kulit kering sebanyak 34 orang atau sekitar 24,82%. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin cukup sekian presentasi mengenai penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.